Kalau kita ngomongin nostalgic udah nih, banyak gamenya juga. Dan si game yang kita mainin jadi gamer juga ada. Cuman kalau kita ini nih, mungkin bakal lebih kontroversial atau mungkin enggak sama sekali. Itu game yang menurut kalian overrated dan Dan underrated, underrated. teman-teman. Disclaimer dulu aja ya. Ya, ini balik lagi opini ya, Opini teman-teman. masing-masing. Opini aja based opini. Opini apa yang mungkin teman-teman di sini kita yang pernah main kayak ngerasa oke, ini overrated, ini underrated, teman-teman kayak gitu. Anyone wanna try? Coba keluarkan pendapat kalian. Dava deh. Coba gue dulu deh ya. Oke. Gimana ya? Itu pembalap. Hold on. Sialan memang mau banyak Valentino Rossi dekat sini. Ngomong racing. Kalau menurut gue ya, maksudnya kalau bicara soal overrated tergantung orang mainnya apa ya. Karena maksudnya kalau gue sendiri kan mainnya yang benar-benar story driven gitu, story based gitu, yang emang berbasis di cerita gitu. Jadi justru menurut gue kalau yang gue alami dan gue rasakan banyaknya justru yang underrated gitu. Kalau yang story based dan story driven ini ya, yang emang jarang orang mainin. Terus baik lagi kayak waktu gue ngomongin film underrated, bagi gue itu film jadinya kan game yang orang tahu keberadaannya tapi nggak banyak orang yang mau explore gitu. Ya, makanya kalau ngomongin overrated dia kayak gimana ya, di kapasitas story based atau story driven game ini kayaknya gak banyak ya. Jadi ya mungkin tapi gue bisa ke genre yang lain sih. Tapi ya udahlah, gue ngomongin dulu underrated ya. Dari gue ya, underrated itu every game dari Chilas Art. Oh iya. Every single game dari Chilas Art. Semua game Chilas Art menurut gue underrated. Maksudnya underrated tuh banyak nih kan game Chilas Art tuh, tapi tidak semuanya dieksplor sama orang gitu. Jadi hanya beberapa game. Contoh yang terkenal kayak Bad House atau misalnya apa sih yang apartemen tuh judulnya? Ya itulah. Jadi cuman yang terkenalnya aja yang banyak dieksplor sama orang gitu. Jadi ya gimana ya? Kalau ngomongin story driven banyak yang underrated. Contoh lagi dari Telltale. Telltale, dan yang paling bagus itu Telltale yang Wolf Among Us. Nggak tahu Wolf Among Us. Yes, The Wolf Among Us. The Wolf Among Us, sama satu lagi tuh yang kemarin ada filmnya tapi filmnya jelek. Borderland, thank you. Nah, Telltale Borderland dan Telltale The Wolf Among Us itu menurut gue bagus banget. Ya maksudnya karena kan Telltale keangkat gara-gara Walking Dead ya. Nah jadi gak banyak orang nge-explore lagi Telltale, ternyata ada The Wolf Among Us, ada Borderland yang secara cerita lebih intens, lebih ngena, lebih gimana ya, kalau ya bukan gue bilang The Walking Dead jelek, The Walking Dead juga bagus apalagi yang pertama. Tapi gimana ya, ketika kita mainin The Wolf Among Us dan kita mainin Borderland lebih menguras emosi gitu pas mainin. Lebih menguras emosi di ini ya. Yes, dan justru Telltale yang Borderland ini, kalau kalian gitu orang-orang yang suka Guardian of Galaxy yang film yang James Gunn ini, kayaknya lu bakal suka gitu yang Telltale Borderland ini. Yes, mirip dari segi musiknya, directingnya, terus intensitas ceritanya, terus ceritanya yang benar-benar ngena, dan emosi yang mainin gamenya juga dipermainkan. Itu benar-benar feel GOTG James Gunn gitu. Jadi kalau gue ya menurut gue justru banyaknya yang underrated, yaitu Chilas Art tadi sama Telltale. Karena kalau ngomongin overrated ya gue bisa ke genre yang lain sih. Misalnya contoh MOBA lah. MOBA. Ya. Menurut gue ya kalau ngomongin MOBA ya, the best of the bestnya tuh Dota. Dota tuh udah diuji. Udah yang
ya the OG dan terbaik menurut gua. Dan ketika sekarang MOBA udah banyak di game yang mobile, yang di telepon genggam, di Android, di iOS gitu, ya jadinya kesannya biasa aja gitu. Dan orang mengagung-agungkan salah satu, gue nggak nyebutin merek dagang ya, gue nggak nyebutin brandnya, mengagungkan salah satu MOBA gitu. Jadi yang wah ini MOBA terbaik segala macam. Bagi gue sama aja sama MOBA sebelahnya gitu, nggak jauh beda lah Iya. gitu. Kan Mau mekaniknya yang gitu-gitu A, mau aja. yang B, mau yang C gitu. Iya, makanya gitu-gitu aja gitu. Yang beda cuma nama karakter paling dan apa ya, mapnya juga nggak beda jauh sebetulnya gitu. Ya gitu sih kalau misalnya emang mau ngomongin overrated ya, MOBA kata gue. Genrenya justru yang gue kenain. MOBA itu overrated parah. Karena bagi gue semuanya sama. Kecuali ya itu Dota itu emang gimana ya, beda aja gitu. Iya, feel-nya beda. Kalau Iya. MOBA kan menurut Dava tadi yang paling apa sih overrated ya? Genrenya kan MOBA. Cuma game terbaik kan kata Dava buat MOBA tuh Dota, tapi menurut gue mah League of Legends sih. Tapi Ya. ini gak sih, kalau kita ngomongin MOBA mah, ya bener balik lagi kan, balik lagi ke yang tadi ngomongin Dava sama Rizky, ya mekaniknya sama. Mereka tuh yang ngebedain cuma di bagian skinnya aja kan. Sama biasanya event-eventnya aja gak sih? Nah, event atau map juga ngebedain Eventnya coy. beda. Ya, mapnya eventnya kan. Kayak gitu. Even though aku nggak apa ya, main udah gak main anjir, kapan lagi main MOBA pas awal rilis, maksudnya main ML. Yang main ngebedain secara spesifik ya, aku main ML. Tapi pas awal rilis banget, jatuhnya kan FOMO. SMA kan berarti, pas masih SMA itu jatuhnya FOMO banget. But again, kalau aku yang lihat ya secara di ini ya, di apa yang tadi observasi dilihat, ya mereka tuh sama, formulanya sama. Paling ngebedain tuh paling mapnya beda-beda, mekaniknya beda, dan skinnya beda juga kan buat teman-teman di sini yang main. Tapi again, ini apa yang aku lihat. Kayak itu jadi mungkin ya overratednya ya gitu juga. Jadi membangga-banggakan yang enggak juga dong teman-teman. Gak harus kayak oh ini the god of MOBA, ini the god of MOBA. Nah, itu. Ya jadi maksud gua overrated tuh karena maksudnya banyak orang yang mengagungkan salah satu MOBA dibanding MOBA lainnya. Ya gua nggak mau sebut merek lah, ada banyak kan. Gua nggak mau sebut lah. Ada yang ngomong A lebih baik dari B, ada yang ngomong B lebih baik dari A, ada yang ngomong C lebih baik dari AB. Ya ternyata pas gua mainin sama aja kan? Sama aja gitu maksudnya. Event game dari Marvel tuh sama aja sebetulnya. Iya. Oh Marvel Rifle juga kan sebenarnya mah formulanya sama, formula kayak Overwatch. Maksudnya kalau kita ngomongin dalam artian yang hero shooter ya. Hero shooter itu formulanya sama, yang ngebedain tuh pertama customer service. Biasanya kalau mau itu yang live yang online lah teman-teman. Ya kan? Iya. Venom twerking. Maksudnya ya kayak gitu kan. Apa yang buat developernya, apakah dia senang care sama kita atau enggak? Mungkin itu yang jadi pembeda antara MOBA. Kalau in mobile lah, kalau kita ngomongin ya ancient yang di game-game HP kayak ML yang kayak gitu, dan mungkin hero shooter kayak Overwatch sama Marvel Rifle, itu balik lagi sama developernya teman. Kalau kita ngomongin overrated ya so much lah teman-teman. Kayak sebenarnya kalau kita enjoy mainnya mah ya enjoy aja main gitu kan, nggak usah sampai harus jadi fanatik banget aja. Iya betul gitu. Itu ya. Ya orang juga sebenarnya ada game overrated yang orang bilang pokoknya gamenya tuh terkenal banget dan juga punya banyak game besar yang banyak orang sukai. Apa tuh? Orang kalau ngomongin takut dihujat. Genshin. Apa? Disclaimer teman-teman, kita isi beropini ya. Ini opini ya. Bebas mau disebut nggak apa-apa ya. Gimana? Tadi soalnya enggak gini, Ucit ngomong di belakang opini aku tuh absolut, nah gitu guys. langsung ke Instagram Ucit aja. Dia tuh suka gitu soalnya. Mana ada enggak. Barusan gue ngomong League of Legends dia ketawa aja. Yang ini setuju aja gitu saja. Oke, ngerti gitu. Ini dari ini bukan dari Mihoyo. Iya, semua
Sudah kuduga. Semuanya sih orang gitu. Aduh anjing. Aduh. Meskipun orang main tiga-tiganya, Iya. orang Gak kayak apa-apa. Mana kan main. Mana punya opini. Kamu punya opini, Cok. iya, saya punya opini. Saya main tiga-tiganya, 4-4 Iya, malah. Iya. 4-3 sih, satu Hmm. enggak. Main tiga-tiganya, jujur agak Iya. Yang apa kamu ngerasa rasakan gitu. lah. Ya, yang aku rasakan emang Ah. creative banget sih. Meskipun ya emang rame juga gitu, cuman kayak Iya. kalau dilihat-lihat kayak gitu. Iya kan. Ya gitu sih. Kalau nggak salah ini nggak sih? Oh nggak deh. Formulanya agak beda sih. Cuma formulanya sama. Tapi Beda. untuk storyline-nya beda deh nggak. Kalau untuk Mihoyo mah si Beda formulanya serius. ada beda-beda ya. Yang aku tadi mau ngomong tuh kayak Beda sih. main karakter yang tiba-tiba hilang ingatan di awal-awal. Iya. Capek banget anjir lihat Siapa? project. Ini maksudnya kayak Wuthering Wave, Enfield Oh iya, sama iya. Genshin enggak ya? Kalau Genshin bukan jadi ini. Genshin enggak, Enggak. Genshin Cuman enggak. Wuthering Wave sama Enfield tapi ada sama juga ya. UA aja. UA ya kan ya? Oh, ini maksudnya game-game Kedua yang itu. karakternya Chinese itu. Itu developer Ya, sih, developer aja. Developer sih itu. Enggak, maksudnya yang kayak siapa sih yang terkenal tuh? Apa developernya atau studionya? Developernya. Oh, aduh anjing developer. Developer Mihoyo. enggak tahu. Iya sih. Mihoyo. sih. Oh, ya maksudnya game-game apa sih sebutnya MMO RPG. ya itu ya. Yang Umar. Oh. Iya. Iya. Genshin Impact sama yang kayak gitu, sama itu maksudnya mau RPG nggak sih? MMO. Apa cheat? Genshin kata Ucit Genshin. Tuh kata Genshin Genshin Ultimate terbaik tuh. Dari tadi orang udah ngomongin. Tuh kan udah ngomongin. Iya. Instagram Ucit ada di kolom Ada di kolom deskripsi. Kolom hujat di situ Meskipun aja. begitu orang meskipun orang punya tapi orang jarang buka gitu ya. Alibi itu alibi guys. Ya pokoknya mah itu aja lah guys ya. Bohong guys, udah uninstall. Masih main kok sampai sekarang mantap. Masih saya tahu pasti masih main, apalagi sekarang lagi pindah dulu sama ke Enfield kan. Iya. Enfield. Dia lagi Pabrik. lagi bangun tower Pabrik, provider Ya. internet Ya benar. Aduh. biar kau gak Saya nge-lag di main restart game router. awalnya. Saya main game prequelnya, main arcade Iya. dari awal. Wis, Hmm. jadi ya aku suka. Tapi gue penasarannya maksudnya game sejenis itu ya, Genshin terus apa lagi sih yang mirip-mirip itu? Gua Gua Enfield. Enfield. Ini Ya, banyak Tower itu of lah. apa juga banyak. Game apa namanya disebutnya? Momo Bridge. Momo. Tapi itu nggak masuk more RPG sih, nggak masuk more RPG, sebenarnya RPG biasa. Enggak, Oh, RPG biasa ya. aja sih. Apa ya? Gue tuh jadi penasaran gitu kan, gue salah satu orang yang gak main ya, jadi gue nggak bisa beropini soal ini karena ya gue nggak main game sejenis itu gitu. Ya. Nah kira-kira gitu bagi yang main ya, lo ya Cid ya khusus apa sih yang buat si Memory RPG itu digaungkan banyak orang? Karena kan yang gue lihat ya ada banyak gacanya, terus ada yang emang fokus sama gameplay, ada yang fokus sama ningkatin skill segala macam. Nah, kalau lo sendiri gitu, apa yang kira-kira lo tuh tertarik sama game sejenisnya itu apa sih? Karakternya cantik. Kalau orang enggak sih, orang suka sama gameplaynya sih. Nah, ada yang anomali itu kayak ngomong barusan tuh yang berdua tuh waifu. Nah, itu anomali tuh. Gitu. Anomali itu dua. Orang literally emang suka gameplaynya. My Bini. Kalau awal kan pas main Genshin, orang kan pertama kali game Mihoyo tuh Genshin kan. Main Genshin itu orang suka gitu, ngerti gitu kayak reaction di antara A sama B, C sama D gitu kan. Suka gitu, cuma kayak lama kelamaan kayak kok makin lama makin berat, lama-lama makin bosan aja gitu, gini terus, gini lagi gitu kan, kayak frame-nya pun lama jadi males lah, enggak lewat gitu. Tapi terus, itu game pay to win. Yes. Enggak pay to win banget. Iya gitu. Pay to win banget cuy. Microtransaction-nya cowok. Oh iya microtransaction. Iya, tarik sih. Iya. Berat. Iya. Jadi mostly-nya gacha jadi kan lah ya.
Gacha Ya, for kalau life. ya kalau itu sih karena gacanya sih. Terus kayak banyak orang yang kayak suka gameplaynya juga, terus kayak lihat banyak streamer yang mainin juga, mereka FOMO, mainin lagi gitu kan. Jangan lupa baca bismillah Makanya sebelum banyak banget gacha. kayak banyak banget streamer yang kayak harus apa ya, harus nge-upgrade sampai maksimal, yang harus ngegacha karakter itu lagi sampai 7 kali karena maksimum kapasitinya lebih bagus segitu gitu. Ya kan karena si limitnya juga kayak limit breaker juga Ya, kan. Kayak gitu. Oke. limit breakernya itu loh. Jadi Eh, kayak banyak banget orang-orang yang mainin, terus kayak pengen banget nih apa namanya teh, yang kayak gitu, tapi karena nggak ada duitnya jadi lihat streamer aja gitu. Iya. Tapi ini ya maksudnya kan lu tuh orang yang mainin game sejenis itu ya, Cid. Di pandangan lu deh kan lu pasti nontonin streamer, nontonin YouTuber yang main game itu. Dari pandangan lu aja deh. Oh enggak ya, maksudnya gini deh, dari pandangan lu aja deh. Gak nontonin Kira-kira berapa persen orang yang emang fokus sama cerita dan gameplay gamenya dibanding gacha-gacaan? Kayaknya Tapi 20%. ini nggak sih, Cid, kalau nggak salah game-game yang kayak gitu tuh, si cutscene-nya emang nggak bisa di skip nggak sih? Ada yang bisa, ada yang enggak. Ada yang bisa kan? Kalau Genshin masih bisa bisa di skip nggak sih? Genshin Kalau enggak. nggak bisa nggak ya? Genshin enggak. HSR bisa. HSR bisa. Zen Zero Ya, bisa main- ya kalau Zen Zero ya? Nggak tahu. Oh nggak tahu, nggak main ya? Orang stop tengah-tengah. Oke. Sok lanjut. Ya, Cid. itu aja lah. Apalagi ya? Udah sih. Orang disclaimer, orang sekarang mainnya Enfield sama HSR doang. Kalau sekarang. Karena beliau memang fan-nya awalnya emang Art9 kan, fan Iya. emang Awalnya Art Knight. Terus kalau HSR tuh emang suka game turn based, bisa AFK soalnya. Iya. Sengaja Masih lebih chill kan ya, lebih nge-chill sedikit. chill ya. Aku chill gamer guys. Bener. Jadi nggak terlalu harus apa ya, rusuh lah gitu. Rusuh, Tapi kalau ya. nggak salah juga, kalau aku mau nambahin, emang kalau gamer-gamer yang kayak gitu tuh nggak terlalu apa ya, banyak juga lah yang emang fokus sama story-nya. Pertama kayak Genshin, game-game Genshin sama WoW. Pertama karena emang nggak bisa di skip. Ya, Cutscene-nya nggak bisa di skip. Kamu nggak mau harus ditonton. Jadi kayak mau nggak mau harus emang paham ngerti cerita. ceritanya juga. Harus paham cerita. Iya. Kalian dipaksa paham cerita juga. Kayak gitu. Ngerti ceritanya. Ya jadi ya menurut aku ya, karena gimana ya, untuk aku sendiri aku nggak main, tapi sialnya kadang-kadang algoritma YouTube aku itu isinya bisa jadi Genshin doang, Zenless Zone Zero doang. Tapi karena apa ya desain karakternya mungkin menarik banget ya, but again jatuhnya jadi kayak, kalau pernah ada yang ngebahas soal si desain karakter itu sendiri, desain karakter apalagi di Genshin Impact itu cukup repetitif desain karakternya. Iya. Ya kan? Ya walaupun sangat waifuable, walaupun sangat ya my bini lah. Tapi kalau dilihat lagi, ada yang ngebahas itu secara ini, secara desain karakternya kan repetitif banget. Misalkan kanan kirinya kayak apa ya? Kayak bolong lah, maksudnya bagian dadanya kelihatan kayak gitu. Wow. Terus pakai hak tinggi, bener kayak gitu. Ya, tapi cuma nambahin aja kan, kayak gitu bener. Jadi ya kalau kita ngomongin game itu banyak yang fokus sama story, ya ada, karena emang nggak bisa di skip. Ada yang fokus sama story, ada juga yang ngeliatin itunya, desain karakter. Ya itu. Gameplaynya juga. Oke. Kalau kita ngomongin tadi ya overrated sama underrated, udah nggak? Atau kapan tadi udah? Kalau kita ngomong overrated. Udah saya mah. Oh ya, Belum, tapi sebenarnya ya teman-teman, untuk kita tadi ngomong overrated sebenarnya kayaknya ya cukup apa ya, dalam artian sekolektif lah. Kalau kita ngomongin ya tadi MOBA yang kayak gitu ya sebut overrated, ya udah ada ininya juga ya teman. Atau mungkin tadi Hero Person Shooter, bahkan yang baru-baru banget, kamu mungkin kayak teman-teman atau enggak, itu namanya High Guard. Gimana lihat gak High Guard? High Guard. Ya, nanti belum ya. Jadi itu game yang emang baru keluar, tapi udah di overwhelming negatif. Kenapa? Karena mekaniknya ribet banget.
High Guard tuh yang Keren banget. yang hero shooter juga bukan sih? Ini shooter juga yang pas dikenalin di Game of the Year. Iya, yang di The Iya. Game Award itu Ya di akhir-akhir. ya jelek cowok. Ternyata dia jelek banget teman-teman kayak gitu. Bagi kita jelek. Gitu. Cuma Ya, ribet dan banget kita- mekaniknya. dan kita sadar ternyata ya hero shooter itu ternyata ya udah jadi genre yang benar overrated. teman-teman. gitu aja. Udah mulai bosan Oh lah. iya, Kan. iya. Oh. Sama. Overwatch juga sebenarnya Overwatch ramai karena dulu kan 2016 itu mekaniknya baru kan. Itu Iya kan? makanya dapat GOTY maksudnya juga. hero shooter yang at least yang populer lah ya. Yang populer kan pertama Ya, itu kan. Hmm. Cuma sayangnya kan Overwatch yang kedua jelek di rating negatif tuh karena itu kan. Hmm. Karena apa sih namanya teh? Karena dijanjiin ada campaign-nya, story-nya. Ya. Overwatch 2 tuh cuma dibatalin aja ini negatif. Gitu-gitu aja. Review. Oh ya, kamu juga sempat main ya? Ki? Main. Hmm. Cuma ya akhirnya ke Marvel Rivals kan Marvel Rivals rame sih sebenarnya. Karena kita suka Marvel lah. Ya banyaknya juga. Fans Marvel kita tuh. Jadi pas Iya. main gamenya asik banget anjay. Gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Kalau- Sebenarnya ya aku juga kalau kita ngomongin overrated underrated sebenarnya masih sependapat dan mungkin dalam artian apa yang aku sebut overrated itu sama-sama yang mereka itu tadi ya hero shooter, MOBA, MOBA. walaupun mungkin nggak spesifik game, aku di sini ngomongin secara genrenya teman-teman genrenya kayak gitu. Nah kalau kita ngomongin underrated itu sebenarnya, tapi sekarang udah mungkin masuk underrated atau enggak itu game-game indie teman-teman. Game-game indie misalkan kayak apa yang paling baru Hollow Knight? tuh? Ngeri. Hollow Knight itu nggak banyak, tapi di Indonesia, Di especially di Indonesia Indonesia itu jarang underrated banget, jatuhnya underrated. Tapi kalau di sana disebut overrated. overrated enggak, sebenarnya emang karena bagus banget ya, bagus banget buat yang suka platforming. Sebutnya platforming gak ya sebutnya? Kayaknya platforming. Tapi Ya. tapi ya maksudnya disebut platform enggak, tapi kalau platforming emang underratednya di Indonesia coy. Iya. Maksudnya sekelas Little Nightmare aja nggak terlalu banyak Ya kan kayak gitu. yang gimana ya? Nggak terlalu banyak main ya, nggak terlalu banyak dibahas Ya yang nggak terlalu banyak dibahas. gitu. Malahan ada satu yang menurut gue emang underrated tuh Limbo. Limbo ya. Iya bisa Limbo, masuk. Mbak. Iya. Sempat aduh anjing main di awal-awal doang, jadi nanti main deh. Tapi Jadi kalau- main. Di Indonesia ya bagi Hmm. gue nih yang paling underrated tuh game Halo anjay. Gak ada yang tahu cowok. Di Oh, kita iya. kalau Di untuk kita di Halo, Indonesia emang itu sih. underrated banget. Balik lagi namanya di barat sih. Iya, cuma kan, karena kan Bisa gitu. kita di Indonesia kan banyaknya yang gamer Game MOBA, ya, kompetitif. Game kompetitif banget. Iya, MOBA. jadi Tapi Sama ini ya shooters. yang buat yang belum tahu platforming itu yang game yang cuman kiri kanan. tayar Kiri kanan. dua Sama 2D biasanya loncat-loncatan juga kayak gitu. Iya. itu platforming. Iya platforming kayak gitu. Asik loh teman-teman. Asik, Pak, main aja lah. Iya. Salah satunya mungkin kalau kalian belum pernah dengar ada namanya ya apa namanya teh Blasphemous. Itu game salah satu platforming yang asik juga. Hampir sama kayak Hollow Knight but it's kind of dark. Kalau untuk Blasphemous itu aku main 1 sama 2 sampai selesai juga dan ya mantap banget lah. Dan emang naratif driven juga sebenarnya kalau untuk Blasphemous itu. Emang ada sedikit unsur religionnya but not that, tapi nggak sebegitu nyangkut sama agama, tapi agak apa ya, ada unsur agama-agamanya juga kayak gitu. Agama Kristen ya teman-teman, kayak ada unsurnya teman-teman, unsur ya, remember, bukan literally unsur di agama Kristennya teman-teman, kayak gitu. Rame lah pokoknya teman-teman. Oke, Tapi sok tuh. Hmm. Ngomong-ngomong ya, ini di luar apa sih, di luar overrated underrated. Hmm. Jadi kan kita udah berumur ya, anjir, berumur tua banget kita. 24 Gila, gua masih muda, parah. 24 anjing parah. Ya maksudnya kita udah 20-an lah dari Ya. dari apa sih, dari zaman kita. Kita kan main dari zaman SD lah, bisa TK lah, Iya. mungkin ya. Hmm. Makin bertambah umur kan kita makin ngerasa ya kalau main game tuh wah udah kurang banget gitu kan. Rasa feel main gamenya tuh kayak kurang menikmati banget. Kerasa gak sih? Rasa. Jadi ya untuk beberapa aku mulai ngerasain pas di awal-awal kayak ingin game-game yang benar-benar apa ya, fast-paced lah. Iya, Cuman ternyata ya aku ngerasa yang fast-paced tuh jadi cukup asik. Cuman kayak ya aku balik lagi back to basic, carinya yang ngecil banget, nggak terlalu rusuh juga
Cuma Aku ada itu loh, ada apa sih? Ada satu game ada. yang bikin gue ngerasain gue hidup lagi kalau main game nih. Yang benar-benar gue nikmatin banget gamenya Iya. sampai berjam-jam. Oh, Namanya apa, Fab? lagi Pak? Namanya apa, Fab? Apa? Kita juga mainin gamenya. Oh, Minecraft. Bukan, Cok, bukan. Apa, Cok? Apa? Expedition 33. Oh, ekspedisi. Oh, anjing ekspedisi Oh, 33. Expedition. Itu Oh, iya. menikmati, itu game yang bikin gue ngerasain hidup lagi kalau main game. Oh, Menikmati iya, banget kan game gua itu, juga kan. sumpah. Dan emang secara gameplay wise, story wise tuh luar biasa. Luar biasa banget. Gak bikin bosen. Sampai Ya. New Game Plus berapa, Pak Bi? Aku sampai New Game Plus 2 teman-teman. Aku New sampai Game main Plus 2 udah. Itu sampai New Game Plus 2. Itu Masih asik mas sumpah. mainin juga teman-teman. Bukan apa ya? Gue bukan pecinta turn based, cuma ini beda banget. Oh, buat Beda. PC ya. Beda Tapi banget. untuk aku emang dulunya emang suka turn based. Dalam artian yang seneng dan tiba-tiba ada Expedition 33 dengan mekanik Beda, yang mekanik emang beda. bisa ngeperi, ngedodge. Walaupun mungkin ya teman-teman kayak oke, ada game sebelumnya yang emang ada mekanik parry ngedodge gitu, tapi di sini itu sekerasa kayak super apa ya, satisfying teman-teman. Soalnya kalau kamu ngelawan, buat teman-teman yang belum ya, Expedition 33, kalau kamu pun enggak ngelawan musuhnya sama sekali dalam nge-attack, ngedamage, tapi kalau cuma kamu nge-parry doang sebenarnya bisa. Tuh luar biasa lah. Nggak, di apa selain mekanik ya, story-nya sih Fab ini paling Story. wah banget bagi gue sekarang. Story nggak expect sih. Twistnya lumayan lah. Dan Twistnya emang mantap. maksudnya bukan lumayan, emang luar biasa banget. Soalnya Sebenarnya konfliknya kecil, iya, cuma ngomongin keluarga anjir. cuma Sama konflik keluarga keluarga. anjay. Dari semua masalah tuh sih, ini kan masalah keluarga anjay sebenarnya. Masalah keluarga, Cuma anjing. apa ya? Dari story-nya tuh yang bikin menikmati itu pertama to the point. Gak singkat, gak terlalu panjang, dan jelas arahnya. Itu aja yang bikin asik tuh. Iya. Dan kalau untuk Expedition 33 sendiri ya memang tadi kan balik lagi, kadang-kadang kita apa ya, itu udah bosan akan story ya, kayak menyelamatkan dia, menyelamatkan orang-orang apa ya, orang pada kebanyakan. Sedangkan di Expedition 33 ternyata kita cuma ingin nyelamatin keluarga kita sendiri. Iya anjay. Kayak gitu Damn. aja. Simple banget tapi deep lah. Simple cuma deep, iya deep banget aja itu. Deep banget anjir. Simpel banget ceritanya, Cok. Ya. Nggak ada apa ya, nggak ada unsur lebih. Nggak ada yang lebih-lebihkan lah. Bagi Iya. gue ya. Ya dalam artian tujuannya tuh kayak cuman menyelamatkan keluarga sendiri, bukan menyelamatkan orang-orang, Iya. menyelamatkan dunia yang kayak gitu. Ya so simple tapi super memorable juga aja. Selain story ya, soundtracknya itu pas banget sih, sumpah. Ya soundtrack udah pasti itu banger banget. Banger Kalau banget, Cok. untuk Nggak, maksudnya nggak apa ya, si porsinya tuh pas anjay. Lihat si kondisinya juga, lihat kondisi game sama soundtrack, saat story, saat cutscene itu dari soundtrack pas banget sih. Iya. Dan mungkin kalau dari teman-teman sendiri bilang kayak Expedition 33 biasa aja, tapi kamu nggak boleh bilang Expedition 33 di soundtracknya tuh jelek. Nggak anjir, Aing nggak akan terima itu. Expedition 33 Saya juga tidak akan terima itu, sok buru. Gak bisa ngomong itu banget anjir. Kalau mau ngehujat, Instagram gue ada di deskripsi, buru. Gak bisa aja. Maksudnya kayak gak mungkin kamu bilang Expedition 33 soundtracknya gak banger aja. Oke, kalau misalkan kayak story biasa mungkin itu aku kayak ya udahlah, mungkin kalian punya ini. Tapi kalau bilang Expedition 33 kayak soundtracknya itu tidak banger, wah aneh. Iya. Sumpah aneh Ini banget. bagi gue ya, ini soundtrack paling bagus kedua setelah Hans Zimmer ngisi soundtrack di Call of Duty Modern Warfare 2. Damn. Itu bagus banget. Kayak gitu. Superman. Damn. Jadi salah juga kan kalau Iya. ngomongin. Teman-teman, ya paling dari segitu aja dari kita ya teman-teman kalau kita ngomongin soal game. Dan ya even though di sini ya disclaimer, di sini kita beropini doang ya teman-teman. Opini kita bisa berbeda dengan kalian, itu gak apa-apa. Kalian bisa sebut dalam komentar juga ya teman-teman. Again, ini hanya obrolan orang random yang jujur aja teman-teman. Nah, di sini kita juga pengen tahu apa yang kalian jadi game yang buat jadi Game gamer, yang jadi bikin kalian bisa jadi gamer.
game yang buat jadi kalian gamers secara Hah? Gue yang ngomong ah. Gue Balelo Iya, kayak sekali atau dapat. nggak. tiga Ya. kali channel Fabi kayak gini. Jadi kita pengen tahu aja gitu Nah. kalian kalau misalnya ada game-game yang menurut kalian jadi titik awal kalian jadi gamer, boleh di-share. Kalau misalnya kalian juga ada opini tentang game apa yang buat kalian nostalgia atau game yang menurut kalian overrated atau underrated, boleh dong di-share. Kita juga pengen tahu. Iya. Siapa tahu game yang menurut kalian underrated itu siapa tahu menurut kalian underrated itu kita benar-benar nggak tahu gamenya, jadi kita nyobain. Bisa Siapa coba. tahu. Iya. Atau kalian gak setuju sama opini kita ya nggak apa-apa. Kita ribut di komentar aja. Not the soundtrack of Expedition 33 dong. Ya, kalau ada yang nggak setuju sama opini kita terus mau ngehujat kita, Instagram Ucit ada di bawah. Iya, Instagram Kenapa Anwar ada ke di bawah. Instagram murah? Di deskripsi ada. Arif, Instagram Arif. Instagram Orangnya Arif juga ada. Oh, orangnya nggak ada, Instagram Arif ada di bawah. Oke, teman-teman. That's all for us, teman-teman. Thank you udah mau dengar. Jangan lupa untuk like dan as always, Subscribe, jangan lupa komen. untuk subscribe dan berkomentar, teman-teman. Oke, bye. See you in the next episode, teman-teman. Yo. Bye. Dah, ciao. Yo, ciao.